Oke, tafadhol Ustaz. Untuk Baik, yang lain. Siap. Matur kita suwun. mulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, untuk materi kita, diskusi kita kali ini, kita akan membahas tema besarnya adalah tentang bagaimana kita pengen dua hal. Satu, untuk membantu memberdayakan teman-teman asatidz Al-Quran, guru-guru Al-Quran. Terus kemudian juga bagaimana membantu meningkatkan ekonominya. Konteksnya di sini adalah bagaimana mempertemukan antara ustadz-ustadz ahli Al-Quran ini dengan para siswa. Yang siswa itu bisa dibayangkan nanti tidak hanya anak-anak yang masih kecil, tapi juga mulai dari yang kecil, terus kemudian yang remaja, yang sudah dewasa, sampai dengan orang-orang yang sudah sepuh gitu. Jadi dari sini harapannya nanti benar-benar Al-Quran akan membumi. Kemarin ketemu dengan teman-teman semacam yang aktif di bidang pembelajaran Al-Quran. Informasinya 60-70% di Indonesia ini masih buta baca Al-Quran. Ini masih orang Islam, tapi 60% sampai dengan 70% itu belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ini menjadi peluang dan tantangan untuk kita semua, bagaimana kita bisa tadi meningkatkan ya dari sisi jumlah orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tentunya nanti tidak hanya membaca aja, tapi juga ada program-program lainnya yang terkait dengan Al-Quran. Oke, kita mulai dari ini aja nggih, paparan singkatnya. Jadi mulai dari masalah. Jadi secara masalah ini saya melihat ada misalnya dari sisi ekonomi, itu kalau kita lihat, saya sering diskusi dengan teman-teman guru TPQ dan sebagainya di daerah-daerah, di desa-desa khususnya, itu mereka alhamdulillah semangat sekali. Cuma memang dari sisi ekonominya yang memang belum mencukupi sebenarnya. Contohnya adalah gini, 1 bulan itu dikasih antara ada yang 150, 200, 300, sampai dengan mungkin 500 gitu ya. Di desa itu mungkin 500 agak jarang, Pak. Kalau misalnya 150, 200, 250 lumayan banyak gitu. Yang mana secara ekonomi itu juga bisa dikatakan kurang gitu. Apalagi kalau misalnya sudah punya anak yang misalnya waktunya membayar sekolah, terus kemudian membayar kuliah apalagi dan sebagainya, itu nanti akan kesulitan. Sehingga beberapa di antaranya yang sebenarnya insya Allah mereka orang-orang yang luar biasa, yang ikhlas, tapi karena memang ada tuntutan ekonomi, kemudian akhirnya dakwah Al-Qur'annya itu sementara ditunda gitu ya. Karena ya tadi masih aku pengen menyelesaikan urusan internalku dulu gitu dalam hal ekonomi. Yang kedua masalah bagaimana kita melihat sosial masyarakat kita, melihat Al-Qur'an ini adalah ya hanya profesi guru Al-Qur'an ini ya bagus gitu kan, mulia gitu, dalam arti mulia untuk konteksnya agama, untuk akhirat gitu. Tapi dalam konteks profesi, istilahnya profesional, itu belum gitu. Sedangkan yang lain-lain, mungkin misalnya ada training ya, misalnya training di bidang pelatihan apa, misalnya kebersihan, pemrograman atau apa, itu dengan mungkin ngajari 1 hari, itu sudah dapat misalnya berapa juta gitu ya. Tapi kemudian yang teman-teman yang ngajari Al-Quran, itu bahkan untuk mendapatkan jumlah segitu itu sudah harus cukup lama untuk berprosesnya gitu. Nah, kita harapannya ke depan profesi ahli Quran ini menjadi profesi yang menarik dan sejahtera, sehingga nanti insya Allah ke depan akan muncul para ahli Quran yang profesional. Jadi artinya profesional ini yang memang mereka juga sangat bagus secara kompetensi, tapi di sisi lain secara income dan sebagainya juga sangat bagus.
Kemudian kita masuk ke dari sisi solusinya. Solusinya kita bisa buatkan program bagaimana ini pembelajaran online dan offline melalui sebuah platform. Terus kemudian ini bisa pembelajarannya untuk personal, misalnya privat dan sebagainya, ada yang keluarga, ya. Ini kan online offline. Juga untuk perusahaan. Jadi ada beberapa teman yang sudah merintis pembelajaran Al-Quran yang juga untuk ke perusahaan. Nanti mungkin Mas Galih bisa menceritakan, mempertajam yang bagian ini. Terus kemudian ini bisa diskus ya, untuk yang masih kosong-kosong ini. Nah, terkait dengan solusi yang berikutnya adalah kita siapkan sistem informasinya. Ini bisa berbasis web dan juga mobile app. Nah, dua sistem ini saat ini sudah posisinya sebenarnya sudah 80 sekian persen, hampir 90% sudah ready, dan akhir bulan ini insya Allah kita sudah bisa uji coba sehingga nanti moga-moga tanggal 10 Oktober ya nanti kita sudah bisa mulai beroperasi gitu layanan ini. Nah, selanjutnya terkait dengan itu solusinya kita juga akan membangun sebuah komunitas yang saling menguatkan gitu. Karena kalau kemudian komunitas itu dalam rangka ya berjamaah tentunya. Alaikum bil jamaah. Nah, kalau kemudian sendiri-sendiri ya tak pikir nggak selesai-selesai ini masalah. Maka kita harus bersama-sama. Kaitannya dengan operasional, ini tadi kan secara garis besar tadi masalah solusinya, nanti gambaran cara kerjanya gimana, operasionalnya seperti apa. Nah, ini ada kita bagi secara solusi kita ada development, ini web ada timnya sudah jalan. Itu setidaknya saya alokasikan ada 7 orang untuk yang handle urusan ini, urusan operasional. Nanti ditambah lagi mungkin sekitar setidaknya 10 orang. Kemudian ada development tadi, nanti ada kegiatan marketing. Nanti ini yang PR-nya besar, perlu dibantu oleh banyak pihak ini terkait dengan misalnya kerjasama. Kerjasama ini kelihatan nggih? Tak besarkan nggih. Oke, ini ada misalnya kerjasamanya itu mulai dari ada metode, misalnya dari berbagai metode ya, metodenya nanti mulai Iqra, Qiroati, Umi dan sebagainya. Kemudian ada lembaga pendidikan Al-Quran, ya, mulai dari yang model pondok pesantren, sekolah tinggi ilmu Al-Quran dan sebagainya. Ini lembaga pendidikan. Kemudian kita juga harapannya nanti bisa masuk ke semacam dinas pendidikan, Kemenak dan sebagainya. Kalau dinas pendidikan kan kaitannya dengan ini. Sifatnya definisi kerjasama ini adalah tahap awalnya pengakuan. Terus kemudian berikutnya rekomendasi yang kita juga harapkan. Sehingga ini bisa dipakai untuk pembelajaran di SD misalnya. Buat apa di SD sistemnya itu nanti? Itu untuk mempermudah sistem administrasi mulai dari pengelolaan data siswanya, progres belajarnya, dan sebagainya. Sehingga nanti progres belajar khusus yang untuk program Al-Quran itu juga akan mudah dimonitoring oleh pihak terkait, misalnya orang tua dan sebagainya. Ada yang Kemenak, ini kan kaitannya dengan jalur Madrasah Ibtidaiyah, MI, sampai Madrasah Aliyah, pesantren, dan sebagainya. Yang Ormas, kita juga ajak, maksudnya kerjasama dalam rangka tadi. Beberapa waktu yang lalu, aku sudah koordinasi dengan beberapa pihak, teman-teman pengurus NU di Malang, insya Allah nanti juga akan mensupport. Terus kemudian lainnya ini yang ke teman-teman Muhammadiyah, ke yang lain nanti mohon disupport, dibantu oleh teman-teman aksesnya ya. Nah, untuk ini juga kita siapkan marketing offline nantinya. Ada berapa channel ya, ada Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dan sebagainya. Dan toolnya juga sebenarnya sudah kita kembangkan sebagian, jadi nanti sudah langsung bisa dipakai. Nah, ini kegiatannya yang lain juga ada offline ya, offline nanti kita siap untuk kegiatan-kegiatan sponsorship dan sebagainya, seminar, pelatihan dan sebagainya.
Nah, pelatihan dalam konteks ini pelatihan bukan pelatihan metode Al-Quran dan sebagainya, tapi kalau di kita lebih kepada pelatihan yang bagaimana menggunakan sistem, ya, memanfaatkan sistem ini untuk ya tadi menunjang akses ke pasarnya tadi, kemudian membuat kelas online-nya, kelas offline-nya dan sebagainya. Terus terkait dengan support, kegiatan support di sistem ini, itu nanti ada customer service, ini pakai manusia, insya Allah 2 shift, jadi ada mulai pagi, misalnya jam 6, nanti paling malam itu jam 9. Kemudian yang ditambah dengan chatbot, ini 24 jam bisa beroperasi, dia multibahasa, bisa diakses dari beberapa platform, jadi akan sangat membantu ketika misalnya untuk penanganan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum dan sebagainya. Nanti baru ketika sulit ditangani oleh robot, ya oleh chatbot ini, maka dialihkan ke customer service yang manusia. Yang terakhir juga terkait dengan ini, nanti kan ceritanya adalah teman-teman dari atlet ini nanti ada bikin kelas, terus kemudian ada yang mendaftar di kelasnya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kemudian ketika sudah ngumpul nih prakteknya, nanti maka bisa dilakukan ada withdraw untuk tarik saldo dan sebagainya. Ini di sistem sudah ready juga. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, teman-teman gini, bayangkan ya, bayangkan misalnya sekarang kenyataannya di kota-kota besar itu banyak orang yang membutuhkan guru ngaji, tapi itu pun juga banyak yang tidak tersedia, khususnya ngaji yang privat. Karena kalau kemudian orang-orang ini ikut ngaji yang reguler ya, maksudnya campur dengan umum, apalagi dengan anak-anak, itu biasanya malu yang dewasa atau yang sudah tua-tua gitu. Maka di situ perlu disediakan untuk yang privat, baik itu yang online maupun yang offline. Teman-teman para asatid yang mereka bisa mengajar berbagai macam nih, ini kategorinya insya Allah yang ini nanti bisa dikembangkan lagi. Materinya itu mulai dari yang pra Al-Quran. Jadi misalnya ada guru, nanti bisa ngajari dari desa, kemudian yang diajari siswanya itu orang yang ada di kota-kota besar dan sebagainya. Atau bahkan sampai dari luar provinsi, luar negara gitu. Karena ini sudah, kalau sudah online ini kan batasannya langit, nah, istilahnya gitu. Nah, untuk yang contoh pra Al-Quran, biasanya kan ada metode-metode belajarnya. Nanti tentu ini kita akan kerjasama dengan pihak-pihak yang mengembangkan metodenya. Ya, jadi misalnya dengan Iqra, Umi, Qiraati, Bilqolam, Wafa, Baghdadi, Barki, Tilawati, dan sebagainya. Insya Allah semuanya kita akan ajak untuk kerjasama nimbrung ke platform ini. Kemudian nanti ada program yang misalnya teman-teman yang teman-teman guru bisa untuk buka kelas tahsin, misalnya mulai dari tahsin Al-Fatihah, tahsin Juz Amma, tahsin untuk Al-Quran dan seterusnya. Jadi monggo dibuat kelas-kelasnya. Terus kemudian ada kelas tajwid, jadi ilmu tajwidnya. Kemudian tahfidz. Nah, terkait dengan misalnya tak kasih contoh, anggap aja aku punya hafalan gitu ya, hafalannya berapa juz misalnya. Dari situ aku pengen hafalanku pengen tak taskhihkan ya, aku pengen mendapat sanad dari misalnya syekh yang ada di Madinah contoh ya, atau yang dari Jakarta atau dari Bandung misalnya. Itu insya Allah bisa dilakukan berikutnya secara online gitu. Jadi teman-teman guru ini juga akan bisa ngajar secara online. Terus kemudian contoh lain adalah ini yang belajar nanti belajar, ada yang belajar irama ya, belajar irama, mau nanti pakai bayati, hijaz dan sebagainya.
modelnya kayak MTQ itu qiraah ya. Tapi yang kayak kalau nopo qiraat yang ini ya, maksudnya tapi rokok nafik sebagainya. Kalau yang ini nagom atau langgam kalau bahasanya sini, irama. Terus ada yang belajar bahasa Arab, bahasa tafsir, mungkin ada belajar kaligrafi atau belajar hal-hal lain yang terkait dengan Al-Quran. Itu gambaran paparannya singkat. Gampangnya adalah sistem ini nanti harapannya bisa membantu itu tadi, mempertemukan antara orang yang ingin belajar Al-Quran atau hal-hal yang terkait dengan Al-Quran dengan para gurunya. Nah, ini spesifik untuk Al-Quran gitu. Dan memang kenapa kok Al-Quran gitu? Al-Quran ini enaknya adalah dia sangat baku dari awal sampai akhir, insya Allah sampai ila yaumil qiyamah tidak akan ada berubahnya kan gitu. Sehingga tentu ini harusnya ini sangat bisa disistemkan dengan sangat baik gitu. Nah, untuk sistemnya sendiri, kita kasih gambaran sebelum nanti kita diskusi. Ya. Jadi di sistemnya sendiri itu gambarannya gini, ini masih belum final. Sistem ini ada 3 metode. Sebelumnya sebenarnya kita sudah pernah mengembangkan sistem yang pembelajaran, tapi untuk pembelajaran IT ya. Nah, semacam ini dia ada. Nah, kalau yang ini tadi Qur'ani itu ini sistemnya beda dengan yang kita pakai sebelumnya. Kalau ini modelnya hanya kursus video saja. Tapi kalau yang ini ada 3 model. Jadi pertama dia ada kursus yang video seperti yang model kayak Udemy dan sebagainya itu. Kemudian ini ada kelas tatap muka, live ya, kelas live-nya tatap muka. Terus kemudian ada yang model tutorial yang model teks. Jadi ada yang kursus yang model teks yaitu yang basisnya teks kayak PDF, PowerPoint dan seterusnya. Jadi sudah sangat komplit. Nanti untuk belajar ya tinggal ini aja daftar dan sebagainya. Nanti kita ini masih belum selesai penyesuaiannya. Jadi nanti akan kita setup dengan sangat baik. Ini contohnya ada kalau dari sisi fitur, ini contohnya dari siswa, nanti fiturnya ini gitu. Nanti kalau misalnya guru itu fiturnya beda lagi. Nah, internetku kok pas lemot nih. Misalnya tak tunjukkan sekilas ada instruktur. Jadi kalau instruktur ini lebih lengkap fiturnya, nanti termasuk bisa mengelola membuat kursus, terus kemudian dan sebagainya, ada kuisnya, terus kemudian ada sertifikat terkait dengan pengelolaan keuangan dan sebagainya, sampai komplit ini. Ada yang di atasnya lagi, jadi ada siswa, ada tadi instruktur atau guru, kemudian ada lembaga. Jadi ketika misalnya nanti daftar sebagai lembaga, itu nanti akan fiturnya lebih lengkap lagi, organization. Nanti ada pengelolaan terkait dengan gurunya dan sebagainya ya. Jadi lengkap lagi untuk yang fitur lembaga. Yang di atasnya yang paling tinggi tentu adalah fitur untuk administrasi ya, sistem adminnya lah. Fiturnya lengkap sekali terkait dengan ada pengelolaan untuk pendidikannya, untuk meeting, untuk user, untuk forum ya, ada juga manajemen konten, ada keuangan, pemasaran dan seterusnya. Jadi insya Allah ini sudah sangat cukup untuk digunakan ini. Tentu kita sedang menambahkan juga di
di sini kemarin ada kita tambahkan untuk judul misalnya jurnal guru dan sebagainya. Jadi setelah mengajar, guru itu bisa memasukkan jurnalnya. Seperti itu gambarannya dari saya. Monggo Mas David, Mas Galih mempertajam, nanti minta tanggapan dari teman-teman yang lain juga. Ini yang dari ini Mas Galih. Dari sini ya, maksudnya sesi pembagian kelas. Jadi untuk program ini kemarin saya sempat bincang-bincang sama Ustadz Amri. Jadi kita bagi beberapa kategori ya untuk kelasnya istilahnya. Yang pertama itu kita buat personal atau ketika kita ngajar privat, tentunya satu orang satu guru. Jadi ada satu ustadz, satu murid. Kemudian ini segmennya keluarga, kita lanjut ke keluarga atau kelas. Jadi satu ustadz atau satu guru itu bisa ngajar beberapa murid. Nanti ada maksimal batasnya ya. Untuk kelas online maupun offline itu akan dibuat peraturan untuk maksimal berapa. Jadi ketika kita kelas akan mungkin nanti bisa didiskusikan juga karena guru atau biasanya masing-masing lembaga punya standarnya sendiri. Nah, ini ditambah tadi ada personal itu atau privat, kemudian mini group. Mini group itu 3 orang maksimal. Oh, 3 orang, oke. Ya, mini group itu 3 orang maksimal. Kemudian maksimal 30. Grup offline kalau 30. Kalau online 10 maksimal. Karena nggak mungkin kalau online bareng gitu nggak bisa memungkinkan. Kemudian ada segmen lagi itu untuk perusahaan. Jadi kita ngajar di perusahaan termasuk nanti mungkin kelas segmen perusahaan itu nanti ada tafsir, nanti ada itu juga kita ajari materi-materi lain lah selain Quran nanti. Berarti ini tadi ada itu tadi ya, biar mudah bacanya. Oke, tadi intinya bisa akhirnya sistem bisa mewadahi untuk pembelajaran yang berbasis offline maupun yang online. Misalnya yang online itu yang di lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang itu kan kebanyakan belum pakai sistem. Jadi nanti ya sudah pakai ini aja sistemnya gitu. Ya gitu, sistem untuk administrasi. Karena di sini sudah komplit untuk administrasi siswanya, kelasnya, progres pembelajaran, terus kemudian ada keuangan, ya kan? Ngurusi keuangan juga sudah ada. Jadi tertib administrasi gitu, gambarnya gitu. Oke, monggo Mas Galih. Ya. Terkait dengan yang untuk ini gratis dan berbayar. Jadi ini untuk dari segi siswanya atau dari muridnya. Sistem untuk ini untuk yang kelas, menurut pengalaman dan pengalaman saya ya, untuk kelas itu kita buat seikhlasnya. Jadi yang kelas itu seikhlasnya. Maksudnya gratis ini seikhlasnya gitu Mas? Ya, seikhlasnya. Infak seikhlasnya. Oh ya, infak seikhlasnya. Jadi kita nggak memaksakan murid untuk melakukan pembayaran. Jadi khusus kelas grup ya. Kalau privat memang harus berbayar karena ini harus benar-benar ada komitmen dari murid dan guru. Jadi gurunya juga harus meluangkan waktu karena memang berbayar juga untuk
yang kelas itu Hmm. kita buat seikhlasnya. Jadi Oke. untuk teman-teman mungkin bahasanya subsidi silang. Ya. Untuk subsidi silang, teman-teman yang mungkin berat atau terbeban biaya, mengalami kendala biaya itu nanti bisa ikut kelas grup online. Jadi infaknya bisa seikhlasnya seperti itu. Dan nggak menutup kemungkinan untuk infak seikhlasnya ini lebih besar Ya, saweran daripada masalahnya ya ya maksudnya. istilahnya kalau sawerannya itu lebih banyak daripada yang bertarif Ya seperti kayak itu. kemarin Mas Dale cerita ini ya, ada yang nyawer sekali datang langsung 700.000 gitu ya. Ya, betul. Itu tergantung Orang. nanti pesertanya Iya, iya. seperti apa. Oke, oke, oke. Oke, mungkin ada tambahan lagi Mas Galis sebelum kita minta masukan dari teman-teman yang lain. Eh, Mungkin sementara itu dulu Pak. Nanti kita masuk ke masukan-masukan dulu aja. Barangkali nanti ada pertanyaan atau apa seperti itu. Oke, baik. Dari ini dulu, teman-teman TPQ Riyadul Jannah dulu. Selanjutnya dari TPQ Progresif. Monggo Pak. Hmm. Ditinggal makan malam mungkin. Oh Pak Barul, monggo Pak Barul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini Pamri, ini saya tadi kan juga ngajak teman-teman Ya, ya. TPQ Progresif itu adalah yang kepala TPQ-nya. Oh, nggih, siap. Gini Pak Amri, kira-kira dari aplikasi ini kami tanya, mungkin teman-teman masih bingung. Kira-kira ini misalkan dari pribadi perorangan, apakah kita itu memang para ustadz hanya kita siap ngajar, secara administrasi sudah tertuangkan secara manajemen di aplikasi ini. Jadi kita tidak memasarkan ustadz kami kan juga aktivitasnya ada di misalkan di TPQ Progresif kan sudah aktivitas setiap hari. Misalkan ada di waktu luangnya kita yang otomatis yang membuat jadwal marketingnya, administrasi secara itu semua termasuk di dalam aplikasi ini ya. Di Ustadz tinggal ngajar gitu aja. Oke. Baik, oke. Ini secara ini ya jalur pengajar dulu. Itu kan ada dua hierarki Pak. Satu yang memang perorangan. Jadi kita persilakan juga teman-teman Ustadz itu untuk mendaftar, terus kemudian menjadi guru di sini sebagai perorangan, atau bisa juga secara lembaga. Jadi misalnya teman-teman diwadahi oleh atas nama TPQ Progresif misalnya. Nanti di dalamnya itu ada teman-teman beberapa guru yang mengajar. Mengenai materinya apa, tadi kan pilihannya ada banyak dan ini kita bisa kembangkan Pak. Misalnya ada materi pra Al-Quran, misalnya ngajar tentang ini dengan metode bil kolam misalnya. Di jenengan apa Pak? Ngapunten. Bil kolam Ustaz. Oh, oke, bil kolam misalnya, oke. Berarti pra Al-Quran bil kolam. Nanti kalau misalnya ada guru yang lain di TPQ Progresif megang sertifikat untuk, maksudnya sertifikasi untuk Iqra misalnya atau Qiraati, ya nanti nggak apa-apa ditambahkan gitu. Nah, mengenai jadwalnya bagaimana, itu bisa sebenarnya ditentukan sendiri. Jadi materinya apa, jadwalnya kapan, termasuk biayanya berapa, ya. Biaya tadi kan skemanya ada yang tadi, oh mau gratis, ya kan, atau misalnya berbayar gitu. Kalau saya sih sebenarnya lebih rekomendasi yang memang berbayar gitu ya, maksudnya berbayar itu jelas gitu, oh biaya ini sekian gitu ya, sudah berarti artinya kita ketika ngajar itu ya fokus ngajar aja, nggak bahas masalah yang lain. Tapi ada model yang ya wes gratis, nah, nanti infak seikhlasnya, ya itu juga monggo.
Nah, sistem sudah bisa mewadahi hal-hal kayak gitu, Pak. Nah, nanti prakteknya, tadi kan ada guru yang perorangan, ada lembaga, dan nanti ada guru-guru juga. Sehingga nanti bisa bikin tadi kelasnya apa, terus kemudian kapan pelaksanaannya, jadwalnya, misalnya dia kelas langsung paket, contoh berapa kali pertemuan misalnya, atau reguler setiap apa, gitu. Itu juga bisa nanti sesuai dengan settingnya masing-masing, termasuk ya tadi untuk biayanya ini gratis ataupun yang fix sudah ditentukan biaya. Itu Pak Nggih. Terus masalah untuk administrasi terkait promosi pemasaran, tentu kita sudah siapkan tadi ada beberapa jalur ya, misalnya ada untuk pemasaran melalui Facebook dengan targeted ya, dan kemudian juga ada metode-metode yang kita pakai maksimal untuk Facebooknya, dan juga untuk ke beberapa jalur yang lain termasuk ada Instagram dan sebagainya. Itu membantu kegiatan marketingnya, dan tentu awareness daripada solusi ini yang nanti akan harapannya jadi jalan gitu. Misalnya gini, ketika nanti kan insya Allah kita akan silaturahim dengan putranya Pak Sorialdi ya, Pak Sorialdi di Singosari ya, terkait dengan yang program Bilkolam. Nanti kita kerjasama secara ini, sehingga nanti insya Allah teman-teman yang sudah mendapat sertifikat untuk mengajar Bilkolam nanti semuanya juga bisa mendaftar gitu kan, dan ya tadi buka kelas lah di sini. Gambarannya gitu Pak. Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin PPK tulisannya dari Pasuruan banyak Ustaz Amri. Pripun suaranya kurang jelas Pak, ngapunten. Mungkin Gempol itu kayaknya dari Pasuruan banyak Ustaz Amri. Oh nggih. Digerakkan tadi nggih. Oh ya, ini banyak nih. Dari TPK Riyadul Jannah, Ustaz. Monggo. Ya. Jadi kami mengikuti tadi pirsa bagaimana arahnya. Cuma cara awal. Oke, cara awal. Injih. Baik. Ini masih belum final Pak sistemnya sebenarnya. Kita masih, makanya sambil kemudian kita mengembangkan ini, kita menvalidasi kebutuhannya teman-teman apa, sehingga ketika ada yang kurang dan sebagainya nanti kita siapkan sistemnya gitu. Nah, kalau untuk sistemnya sendiri ini makanya saya sampaikan ini sistem baru, ini juga sedang kita tambahi untuk beberapa fitur dan sebagainya. Misalnya ada kan kemarin itu pembelajaran standar, terus sistem pemasaran apa macam-macam. Ada masukan untuk menambahkan misalnya virtual jurnal guru. Jadi setelah ngajar nanti ngisi jurnal terkait dengan kondisi belajarnya bagaimana, terus mungkin ada catatan-catatan khusus untuk siswa-siswa tertentu dan sebagainya. Seperti itu Pak. Siap. Oke. Kalau ininya insya Allah nanti kita monggo bisa diakses di sini, tapi ini belum final ya. Insya Allah tanggal 10 kita sudah mulai bisa final, bisa mulai beroperasi. 10 Oktober maksudnya. Oke. Terus bantuan informasinya. Oke. Ya, ini perlu tak sampaikan juga terkait dengan tata kelola Pak, terkait dengan keuangan ya. Jadi tadi untuk keuangan, administrasi urusan pendaftaran, misalnya untuk pendaftaran yang siswa yang online ya, ini yang siswa baru yang online dan sebagainya itu kan sudah dihandle oleh sistem, dibantu oleh customer service dan sebagainya, termasuk nanti untuk urusan billingnya, urusan keuangannya, pembayaran, itu juga sudah dibantu oleh tim kita dari Qur'ani ini, sehingga nanti teman-teman tidak perlu melakukan kayak ngurusin nagih keuangan dan sebagainya Pak. Jadi tadi urusan pendaftarannya sudah ditangani, terus kemudian urusan administrasi keuangan,
Terus nanti ketika pembelajaran itu kan ada sistem yang dipakai misalnya untuk integrasi ke Zoom-nya dan sebagainya itu langsung ke aplikasi ini, tidak sendiri-sendiri kayak Zoom sendiri gitu enggak, tapi langsung dari aplikasi. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasinya tadi dilakukan oleh guru dan juga ada semacam kuis. Kuisnya itu kayak tesnya lah ya. Tesnya itu ada tesnya ada 2 model, ada multiple choice sama ada yang esai. Sehingga nanti kalau esai berarti kan harus dikoreksi oleh gurunya. Dan juga terakhir di sini juga ada sertifikatnya. Jadi teman-teman ketika misalnya membuat pelatihan dan sebagainya, buat kelas tadi, buat kursusan, buat kursus, itu nanti tidak perlu repot untuk ngurusi buatkan sertifikat ke para siswanya. Ketika sudah selesai, ya sudah nanti akan siap langsung di-create sertifikatnya. Nah, nanti masalah teknis, ini kan e-sertifikat ya. Dari e-sertifikat ini nanti misalnya mau cetak atau misalnya cukup dengan software aja itu monggo, itu teknis. Seperti itu, Pak Bahrul. Jadi marketingnya dibantu, administrasinya dibantu, dan sebagainya. Jadi kayak kita itu menyediakan asisten untuk teman-teman guru. Nah, ini kita ngomong teman-teman Ustadz ya. Ustadznya tinggal, ya udah tinggal kayak jadi bintangnya gitu loh. Nanti urusan promosi, urusan administrasi, urusan keuangan itu diurusi oleh si manajernya ini, maksudnya ya yang di Qur'ani ini secara sistematis, masif, gitu kan? Itu harapannya seperti itu. Monggo Pak Bahrul, sebelum kita geser ke Pak Safirin dan teman-teman yang lain, ini ada Gus Ghazali juga ini ya. Gus Ghazali online juga Gus. Nggih, alhamdulillah online. Masya Allah. Nyimak. Ngapunten. Nggih, enggak apa-apa. Monggo lanjut. Nggih, ini ada Gus Ghazali Al-Yasini. Keren aplikasinya. Nggih. Pasuruan juga Pak Bahrul. Oke. Jadi insya Allah mau join ada Gus Alex juga dari Mojokerto, cuma mungkin masih perjalanan mungkin, atau sudah hadir. Gus Alex sudah hadir? Belum ya? Ya, monggo yang ini dulu ya, karena tadi sudah datang duluan Pak Sobirin. Ya. Monggo. Tadi masukannya mungkin dari skema konsep sistem dan sebagainya. Monggo suaranya Pak. Teman-teman Ustadz yang ngajar nanti apakah perlu untuk upload syahadah atau bagaimana Ustadz? Ngapunten, upload apa? Syahadah. Oh iya, nggih, ada terkait dengan syahadahnya masing-masing. Misalnya ngajar bil kolam, berarti syahadahnya terkait dengan bil kolamnya harus ada. Terus kemudian nanti juga harapannya teman-teman juga ngasih contoh gitu ya, ngasih contoh untuk semacam lebih meyakinkan kepada para calon siswanya, calon santrinya yang akan belajar ke beliau, ke gurunya tersebut, untuk dikasih contoh, ini kemampuanku belajar, maksudnya kemampuanku dalam membaca Al-Quran. Contohnya modelnya ini dari punyanya Ustadz Ahmad ini bil Quran. Nah, diantaranya ada buat. Nah, nanti masalah editingnya juga, insya Allah akan dibantu. Nah, harapannya dengan adanya contoh itu nanti akan calon siswanya ngerti, oh gurunya memang bagus bacaannya, suaranya enak gitu kan. Ngaten nggih. Kita tertarik.
Nah, saya sebenarnya membayangkan gini, kayak ada misalnya ada yang anak-anak kita yang misalnya ini kok sekiranya cukup bakat di apa kiroah gitu ya, di kiroahnya, maksudnya seni baca Al-Quran langgamnya bagus, kan bisa kita daftarkan untuk belajar ke juara-juara MTQ nasional atau internasional gitu misalnya, dengan sistem ini gitu. Nah nanti teknis belajarnya ya tinggal mengikuti secara online, terus kemudian nanti sampai dengan diuji tertentu, sampai dengan keluar syahadah dan sebagainya. Seperti itu. Monggo Pak Sobirin. Jadi tadi ya di-upload Pak sertifikatnya dan sebagainya. Mantap, Pak. Terima kasih. Mungkin dari TPQ Progresif belum ada suaranya tadi. Mungkin gangguan audio. Ini saya mohon Gus Ghazali bisa ngasih masukan Gus untuk yang ini tadi, konsep kita tadi. Monggo Gus Ghazali, masih online. Jadi informasinya Gus Ghazali ada tamu jauh. Oke. Oke. Monggo Gus. Mohon masukannya Gus. Oke. Ya, minta waktu 5 menit. Siap. Monggo, masih. Saya 5 menit lagi baru gabung nggih. Ngasih masukan sekedap nggih. Nggih, siap. Oke, monggo. Ya wis, ini Gus Ghazali ternyata karena ada tamu dari Jakarta beliau. 5 menit lagi join. Monggo Pak Arif dan kawan-kawan. Pak Arif. Ini banyak ini. Atau mungkin dari teman-temannya Mas Hikam, monggo ada yang ditanyakan dan sebagainya, ngasih masukan. Mas Hikam dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sambil perkenalan. Saya pengajian dari temannya Mas Hikam. Nama saya Muhammad Maulana. Saya temannya Mas Hikam, pusat pengabdian. Ini kan karena saya pengalaman selama ini pengalaman mengajar di Mataba kayak rumah Tafid Balita. Ya. Karena yang selama ini atau yang mana? Yang di Darul Quwah. Yang ada dari santri umur 2-3 tahun sampai 6 tahunan. Baik. Itu karena emang metode pembelajaran menghafalnya ya kayak gini juga. Tapi kan kita kayak memakai program itu ayat yang ada di Google itu biasanya. Jadi kita setelkan beberapa kali maksudnya untuk menghafal kan itu memakai audio yang yang agak lambat gitu ya, untuk menghafalnya. Untuk memurojaahnya itu menggunakan audio yang agak cepetan gitu ya, agak lebih cepat gitu. Nah, apakah saya bertanya di sini di program ini itu sini apakah ada yang kayak gitu? Dia menyediakan berapa kali bisa diulang, berapa kali bisa diputar, berapa kali satu ayat itu bisa diputar berapa kali, dan apakah ada audio itu audio yang tidak ada terkenal gitu, karena memang terjadi kan kalau kita bisa ambil program ini juga. Baik. Ya, terkait dengan yang itu berarti kan spesifiknya ke program aplikasi yang untuk Al-Quran ya,
aplikasi Al-Quran Murotal. belajar. Nah, itu sebenarnya sudah banyak dan punya fitur-fitur yang seperti itu. Kita bisa perlambat maupun dicepatkan atau pakai normal bisa gitu. Jadi tergantung settingannya. Misalnya ada Al-Quran Indonesia dan sebagainya itu sudah punya fitur itu. Kalau yang di sini ini berbeda, Mas. Jadi ini perlu ya tak klarifikasi sekalian, Ge. Jadi konsepnya kalau di sini adalah kita bangun platform sistem untuk pengelolaan secara besarnya. Nah, bahwa kemudian yang tentang Murotal tadi tetap biar dilanjutkan oleh teman-teman yang sudah membuat aplikasi Murotal, gitu kan? Dan sudah bagus-bagus sekarang. Nah, sekarang kita di Qur'ani ini lebih fokus ke tata kelolanya, tata kelola sistem administrasi. Ya, misalnya contoh di Jenengan kan ada Mataba tadi. Nah, selama ini sistem untuk tata kelola siswanya, terus kelas yang diambil, terus progres hasil belajarnya dan sebagainya, itu kan mungkin ada nama untuk menginformasikan ke orang tua itu melalui buku penghubung, ya. Ada buku penghubung, Mas? Ada ya? Ada. Nah, itu tetap diteruskan. Tapi di sini ini nanti juga ada sistem evaluasinya yang berbasis sistem. Sehingga kita akan bicara nanti dari sistem, misalnya gini, kalau siswa ini sudah belajar, progres belajarnya bagaimana secara administrasi, terus kemudian nanti akan mudah dievaluasi. Ini mana-mana yang sudah levelnya sudah bagus, ini mana yang sedang, mana yang kurang gitu. Nah, itu by data gitu ceritanya. Nah, kemudian juga yang lebih penting, misalnya bayangkan contohnya gini, teman-teman yang dari Darul Ukhuwah itu kan yang sudah tingkat akhir kelas 6 ya, kelas 6 naik ke pengabdian. Yang bicara pengabdian aja, karena kalau kelas 6 itu biasanya masih sibuk dengan osadu dan sebagainya. Nah, kalau yang pengabdian itu sebenarnya bisa untuk prakteknya mereka juga ya belajar dan ngajar gitu. Ngajarnya nanti mereka bisa membuat kelas, terus kemudian kelasnya ini misalnya ya terserah, nanti misalnya berbayar, ada juga yang gratis misalnya. Tapi gratis pun nanti misalnya ya maksudnya infak seikhlasnya gitu juga boleh gitu kan. Nah, itu nanti sehingga teman-teman ya bisa langsung praktek ngajar ke masyarakat, dan juga ada ekonomi apa istilahnya ya secara keuangannya juga ada gitu. Tuh. Nah, terkait dengan keuangan tadi lupa belum tak state, ini kan membantu dengan banyak hal ya, bantu promosinya, bantu menyediakan sistem, bantu ya pokoknya kayak manajeri lah gitu. Itu sistem hanya kita ngambil 10% saja. Jadi ada yang tempat-tempat lain ngambil misalnya untuk yang semacam itu 30%, 20%, ya silahkan, enggak apa-apa di sana. Tapi kalau yang di Qur'ani ini kita ngambil cuma 10% aja. Jadi untuk biar operasionalnya juga kita jalan gitu. Kita kan ada operasional, ada pengembangan, ada server, ada tim customer support, ya kan, dan seterusnya. Ada manajemen operasionalnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh nanti ada contoh yang bikin kelasnya itu kelas tahsin Al-Quran misalnya. Terus kemudian kelasnya ada 3 orang. 3 orangnya masing-masing itu misalnya per sekali datang bayarnya per sekali ikut kelas itu 30.000 atau 50.000 misalnya, 50.000. Maka kan masuk 150. Maka 150 itu nanti dikurangi pajak tentunya ya, pajak, terus kemudian dikurangi 10% untuk manajemen fee-nya Qur'ani. Itu aja Mas gambaran nih. Berarti sisanya nanti akan ditransfer ke teman-teman atau lembaga yang pengelola guru ini. Seperti itu. Monggo yang lain, Pak. Gus Ghazali sudah ready, Gus?
Belum. Monggo yang lain Pak Arif. Tadi belum kelihatan nih Pak Arif. Monggo Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum masuk Pak. Oh, belum Pak. Apunten. Sebentar. Ya, kecil sekali masih. Nggih. Ya, ngapunten, suaranya belum jelas. Sebentar. Cek. Ya, oke, mulai masuk Pak suaranya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, atau programnya silakan. Jadi mungkin saya ingin menanyakan dulu konsep mengenai keanggotaan Pak Amri. Jadi misal orang daftarnya secara grup nih. Ini grup atau apa? Setiap individunya tetap mendaftar atau dia daftarnya bersifat grup gitu. Karena kalau menurut saya dia kalau individu nanti dalam sebuah kelas gitu. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ini pembelajarannya kadang juga tatap muka, maka mungkin perlu dipikirkan untuk memilih atau ustazah gitu. Jadi kalau yang perempuan ya sama baik. Mungkin itu aja dulu Pak Amri, masukan. Siap. Oke Pak. Jadi tadi ketika misalnya contoh ada mini grup gitu ya, apakah masing-masing mendaftar atau tidak? Jadi gini, ini kan ada dua skema, ada offline, ada online. Kalau misalnya offline, nanti sebenarnya bisa diwakilkan oleh salah satu saja. Jadi misalnya salah satu memang daftar, terus kemudian nanti prakteknya dia datang, misalnya secara offline datang ke rumahnya yang ini calon siswanya ini, nanti di sana bisa jadi ngajari beberapa orang. Nah itu berarti secara offline cukup diwakili oleh satu. Tapi kalau misalnya untuk online itu kan masing-masing, karena bisa jadi mungkin dari Mas Galih ada posisinya di Tuban ya kan misalnya, terus nanti ada yang di Rembang, ada yang di Pasuruan misalnya. Nah ini kan berarti masing-masing mendaftar ke mini grup tadi. Seperti itu Pak Arif nggih? Siap Pak Amri. Nggih. Dan ini ya nanti terkait dengan guru itu bisa cukup mudah kok untuk dicarinya. Ada dua model pencarian, ada yang dengan peta gini, atau misalnya nyari guru yang ini ada dua model. Jadi yang peta, nah kayak gini, terus kemudian yang ini yang Indonesia belum bisa. Ada yang dengan wizard ini, jadi kategorinya apa, misalnya belajar untuk web development, terus kemudian lanjut ke minta yang online atau dan sebagainya, atau semua lanjut, ya kan? Nanti misalnya yang levelnya apa, lanjut, maunya misalnya belajar hari apa, jam berapa misalnya, nanti bisa diatur filternya, lanjut. Nanti keluar, oh ini ada satu kursus semacam ini. Baik, ini Mas Ghazali sudah online. Beliau ini itu ada Nujek ya. Jadi teman-teman kalau tahu Nujek, nah ini beliau nih foundernya Nujek ini. Monggo Gus. Betul. Oke, matur suwun Mas Amri. Tadi saya nyimak walaupun pas lagi ada kegiatan lain. Pada prinsipnya saya sangat senang ya dengan ada inisiatif yang tentang Quran ini, bagaimana menjadi sebuah platform untuk bertemunya para asatidz di bidang Al-Quran dengan calon murid atau santri dari seluruh dunia bahkan ya, yang mau belajar terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Nah, tinggal apa yang membedakan
Al-Qur'ani dengan konsep serupa di yang lain. Tadi kalau saya dengar ada 10%, itu kecil sekali dan itu sangat membantu terutama untuk para asatid yang kepingin mendapatkan tambahan penghasilan lain di saat waktu-waktu senggang ya di luar kegiatan utama beliau mengajar yang sudah terjadwal. Itu, dan mungkin nanti dibagi dua, jadi ada yang bertatap muka langsung, ada yang sifatnya recording yang supaya tadi bisa diulang-ulang. Ada yang sifatnya langsung ada terjadwal tatap muka, tapi juga ada yang skemanya adalah kita tinggal ngulang-ngulang sehingga si siswa mereka bisa melakukan review beberapa kali sampai mereka bisa mendapatkan ilmu yang pas gitu, yang menurut mereka sudah bisa paham. Nah, yang berikutnya terkait dengan kurikulum, itu perlu ada kurikulum yang terstruktur, jelas, sehingga orang yang mau gabung mereka bisa menyesuaikan ini kemampuan saya di mana, sudah sampai mana, apa yang saya harus lakukan dalam pembelajaran ini, butuh berapa pertemuan sampai saya bisa mahir di kelas tertentu yang ingin saya masuki. Mungkin itu dari saya. Tadi yang saya tangkap dari jenengan berarti tadi kan memang secara sistem, jadi saya singgung sekilas, sistem ini sudah ready untuk yang model pembelajaran video semacam kayak Udemy dan sebagainya. Terus kemudian yang ini yang baru ada fitur untuk in-app live-nya. Jadi in-app untuk video call-nya ini sudah langsung ready. Terus kemudian juga ada yang model teks yang berbasisnya ada PDF, PowerPoint dan sebagainya. Nah, yang kedua terkait dengan tadi kurikulum, ini tadi kan nanti tentu ada pilihan sesuai dengan masing-masing levelnya, nggih. Misalnya contoh Iqra nanti level 1, level 2 dan seterusnya gitu, nggih. Seperti itu, Gus. Saya kapan bisa nunggu di launching? Ini berarti Android sama basis web ya? Oke, ada web sama Android. Ini sudah hampir ready. Jadi kita lagi siapin konten-kontennya semua, terus untuk marketing toolkit dan seterusnya sama operasional. Jadi nyiapkan setup untuk operasionalnya. Ya, kalau yang saat ini ada di Jakarta itu ada cari guru ngaji ya, terus ada beberapa cari ustadz. Nah, ini kalau yang ini kan fokus untuk pembelajaran Al-Qur'an ya. Nah, ini cari ustadz ini juga lumayan itu untuk traction-nya juga cukup banyak. Baik. Ya, mungkin agak beda dikit. Kalau yang ini lebih rasa sistem. Konsepnya agak beda. Nggih. Nggih, Bud, sip. Ya, monggo lanjut. Nggih, terima kasih. Lancar semua. Baik, sebenarnya poin diskusi kita untuk awal itu seperti ini dulu. Nanti insya Allah kita akan perbaiki. Saya minta juga masukannya dari teman-teman dari diskusi kali ini. Karena ini tadi sudah overtime ini. Overtime dari satu ini sudah 1 jam berarti. Kita akan segera closing dulu. Mungkin ada closing statement dari Mas Galih. Monggo Mas Galih, ditambahkan Mas Galih. Untuk closing statement saya rasa ya kita masih nampung masukan-masukan ya Pak ya dari Bapak Ibu semua untuk mungkin ada sistem atau aplikasi yang pembanding untuk maksudnya secara program kita belum tahu gitu misalnya ya secara program biar kita saling tahu. Sama saya minta mau ini usul untuk admin panelnya saya rasa harus dibuat bahasa Indonesia Pak. Oke, ini lagi ditranslate, ditranslate semua pakai. Sebenarnya ini multi bahasa, jadi dia misalnya nanti ada yang dari wilayah Arab, berarti kan bisa pakai bahasa Arab kan gitu ya. Jadi, ya sudah ini cuma memang masih perlu disempurnakan lagi ini untuk bahasanya. Jadi ada
multibahasa lah intinya. Kalau dari sisi bahasa, kita sempurnakan lagi. Soalnya kalau Inggris saja ini mungkin ada beberapa yang mungkin ya mohon maaf mungkin kurang paham atau Oh ya, bingung. Makanya ini Indonesia nih. Tapi belum 100%. Makanya ini PR-nya untuk teknis lagi kita kebut. Oke. Monggo yang lain dipersilahkan open mic. Kita sebelum kita closing. Sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sebenarnya tadi saya sama ibu saya ya. Oh nganten nggih. Terus beliau ada tamu. Ya. Mungkin sedikit usulan saja mengenai fitur ini. Kalau tadi kan ada kayak multiple choice ya sama esai. Ini ditambah dengan gambar. Oh gambar. Nggih. Nggih. Niku mawon. Oh maksudnya model tapi bisa Bu, itu gambarnya multiple choice atau yang gambar yang bagaimana Bu? Yang multiple choice ataupun nanti di fitur lain kayak mengenal atau lebih jauh mengenal tentang huruf berupa gambar atau bagaimana gitu loh mungkin. Itu saja. Nanti kita kembangkan, ada yang kurang Kalau ini welcome sekali. Untuk gabung ke Qur'ani itu bagaimana nih Pak? Insya Allah tanggal 10 Oktober kita baru launching ke umum Bu. Ini masih banyak pembenahan dari sistem. Kita juga menyiapkan untuk marketing toolkitnya buat teman-teman. Juga nanti PR kita bangun kerjasama. Tapi mulai kerjasamanya ya mulai tanggal 10 itu kita akan sudah gandeng beberapa metode Al-Quran, terutama yang di sekitar Malang. Jadi Jawa Timur lah, kita ngomong Jawa Timur. Karena kan sebagian ada yang di Jogja dan sebagainya. Jadi yang dekat-dekat yang Jawa Timur, misalnya dari Malang, ada Pilkolam, terus kemudian nanti ada Usmani, terus ada An-Nahdiyah itu, kemudian nanti ada yang lain, ada Tilawati dan sebagainya. Insya Allah kita ajak untuk di tahap awal. Nanti yang lain berarti menyusul. Matur nuwun. Karena kan kita juga enggak tahu ini mau menghubungi siapa, terus kapan juga, ngoten kan nggih. Belum. Ini yang di websitenya juga masih ini masih dibenahi. Sampai dengan tanggal 10 itu insya Allah sudah ready semua. Nanti teman-teman bisa sudah langsung full make. Karena kita kan juga sekaligus bikinkan untuk tutorial dan sebagainya Ibu. Jadi misalnya contoh kita kalau membuat produk itu, contoh ini salah satunya aja itu kan sekaligus kita juga menyiapkan terkait dengan tutorialnya semua. Jadi tutorial itu kita buatkan lengkap, contohnya kayak gini. Nah ini ada tutorial yang bentuknya gini, misalnya ketika mulai itu bagaimana, terus kemudian juga ada video tutorialnya, nanti bagaimana cara mulainya dan sebagainya. Nah ini untuk user interface-nya memang kalau yang tutorial kita pakai bahasa Inggris, tapi dubbingnya pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ini biar teman-teman juga karena kita targetnya memang sekalian internasional, tapi bisa juga nanti untuk yang kasus Qur'ani ini ya, untuk yang kasus Qur'ani kita akan buatkan yang memang paket lengkap untuk Indonesia punya gitu. Jadi tampilannya 100% Indonesia, dubbingnya Indonesia dan seterusnya. Biar teman-teman lebih sangat mudah untuk belajar. Itu nggih, ngapunten. Berarti ada tutorial baik itu untuk gurunya maupun untuk muridnya. Kados ngoten nggih. Nggih, ada lengkap. Matur nuwun. Ya. Mungkin yang lain monggo. Ada? Ada yang di perjalanan, Masya Allah. Sambil jalan ini. Di jalan. Sementara gitu dulu nggih. Saya terima kasih panjenengan semua sudah menyempatkan dengan kesibukannya masing-masing untuk bisa ikut diskusi.
insya Allah ini nanti untuk kemaslahatan umat nggih, balik lagi, karena tadi kita juga pengen bener-bener ini jalan dengan baik, bisa memberikan manfaat gitu kan. Teman-teman yang nanti contoh ada seorang hafiz terus tinggal di desa, tapi internet insya Allah sudah masuk sekarang di desa itu, sudah mulai bagus. Nanti bisa ngajar ya teman-teman yang dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar negara gitu kan. Yang ahli di misalnya bisa jadi ada juara MTQ tingkat nasional, tapi ternyata tinggalnya di desa mungkin gitu. Nah nanti banyak orang yang akan insya Allah akan belajar ke beliau dengan melalui sistem ini, nanti akan mudah untuk mempertemukan tadi para asatid dengan para santri atau siswanya. Demikian saya cukupkan, terima kasih. Kita doa bareng nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya terima kasih. Monggo dilanjutkan aktivitasnya. Ya. Saya izin live nggih.